dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan semangat untuk rekan-rekan media. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan keterangan pers Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Sebagaimana telah diinformasikan dalam konferensi pers pekan lalu bahwa ada 51 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 47 PP dan 4 Perpres. Dan pada hari ini Kepala BKPM akan berfokus menyampaikan keterangan terkait dengan Perpres nomor 10 tahun 2021. Kita langsung menyimak dengan baik. Kita silakan yang terhormat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para kawan-kawan wartawan dimanapun berada di seluruh tanah air. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung dalam proses penyampaian terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa Perpres nomor 10 tahun 2021 itu sama-sama telah kita ketahui tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres ini terdiri dari 15 pasal dan 104 halaman, di mana Perpres ini juga terdapat ada 3 lampiran. Lampiran 1 tentang bidang usaha prioritas, lampiran 2 tentang bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan UMKM, dan lampiran ketiga itu berbicara tentang daftar usaha dengan persyaratan tertentu. Di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 15 itu substansi itu hanya mengcover 3 hal. Seperti apa yang sudah disampaikan pada lampiran-lampiran. Yang pertama adalah BKPM dan pemerintah merumuskan bidang-bidang usaha strategis apa aja yang menjadi prioritas untuk kita dorong sebagai bagian daripada perencanaan untuk ke depan. Sudah barang tentu dari bidang-bidang tersebut juga negara hadir dalam mempercepat proses apa yang diinginkan oleh para pelaku usaha, yaitu meliputi kepastian perizinan, kemudahan perizinan, transparansi perizinan, dan juga adalah ketepatan waktu dalam proses pemberian izin. Di dalam Perpres ini juga khususnya pada substansi lampiran pertama juga negara hadir untuk memberikan insentif
fiskal yang berbentuk tax holiday, tax allowance, maupun impor barang modal. Hal ini dilakukan dalam rangka bagaimana mendorong percepatan pertumbuhan realisasi investasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang ujungnya adalah bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan. Ini pada bagian 1 Perpres nomor 10. Bagian kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pada saat proses pembuatan undang-undang ini banyak aspirasi, masukan yang konstruktif, yang dimana pada saat itu mereka katakan bahwa undang-undang ini jangan hanya berpihak kepada ekonomi besar, tapi juga harus berpihak pada ekonomi kecil. BKPM bersama-sama pemerintah serta Menteri UMKM, Menko Perekonomian berusaha keras untuk mengawal agar undang-undang ini berlaku adil dalam konteks usaha besar maupun usaha kecil. Dan alhamdulillah di klaster kedua, lampiran kedua ini adalah penjabaran daripada pasal 90 Undang-Undang Cipta Kerja tentang UMKM, di mana UMKM sangat dilindungi sekali. UMKM di sini batas modal untuk perusahaan asing masuk itu 10 miliar ke bawah. Jadi 10 miliar ke atas itu baru asing, 10 miliar ke bawah itu nggak boleh asing masuk. Itu maksudnya. Dan ini untuk UMKM. Di samping itu Bapak Ibu semua, kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM dan pengusaha yang ada di daerah. Bahkan BKPM dalam proses pemberian perizinan dan pemberian insentif akan mengisyaratkan untuk mereka harus berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Kami tidak ingin investasi masuk di daerah hanya karena kepentingan kelompok satu usaha tertentu, tapi harus merata. Ini adalah salah satu tujuan dan perintah Bapak Presiden untuk bagaimana investasi masuk, harus menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pertumbuhan dengan melibatkan pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM. Tidak hanya di situ. Kalau kita membandingkan antara Perpres 44 2016 tentang daftar negatif investasi dan Perpres nomor 10 tahun 2021, bidang usaha yang dicanangkan oleh UMKM di dalam KBLI di Perpres 44 2016 itu 145. Tetapi di Perpres nomor 10 UMKM sudah kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya sebesar 163 bidang usaha KBLI di dalam 89 kelompok bidang usaha. Dalam konteks perizinan untuk UMKM, kita semua tahu bahwa ada sekitar 64.329.000 UMKM yang jumlahnya 99,3% dari total unit usaha. 51% dari mereka adalah UMKM informal. Dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres ini menjamin agar UMKM yang belum formal itu kita akan formalkan dengan cukup mendapatkan NIB. Dengan mendapatkan NIB, maka yang belum formal menjadi formal sehingga akses perbankan bisa kita sentuh. Kita tahu kredit lending kita 6.000 triliun, tetapi kredit lending untuk UMKM tidak lebih dari 18,2% atau setara dengan 1.172 triliun data per 31 Desember 2020. Inilah kehadiran pemerintah dalam mendorong UMKM. Tidak hanya di sana. Di pasal 90 mengatakan juga adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang UMKM dalam konteks bagaimana kolaborasi, bagaimana permodalan, kemudian bagaimana juga pasarnya. Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, Perpres nomor 10 intinya adalah bagaimana kita masuk untuk di bidang-bidang usaha dalam konteks percepatan realisasi investasi. Khusus untuk lampiran ketiga,
Jadi di lampiran 1 daftar bidang usaha prioritas itu sebanyak 62 halaman. Ya, saya ulangi lagi. Lampiran 1 daftar usaha prioritas adalah 62 halaman, terdiri dari 245 bidang usaha. Sementara lampiran 2 terdiri dari 23 halaman yang terdiri dari 163 bidang usaha. Dan lampiran yang terakhir tentang bidang usaha dengan bidang usaha tertutup, bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai, teman-teman media, tolong disampaikan dengan baik khusus untuk persoalan ini. Karena ini masalah ini sangat butuh perhatian kita semua dalam konteks elegansi. Yang pertama, ini ada pada 6 halaman 40 bidang usaha di lampiran ketiga. Saya ingin menyampaikan bahwa khusus untuk lampiran ketiga ini terkait di dalam poin 31, 32, dan 33 memuat tentang tata cara untuk mendapatkan perizinan dalam industri minuman beralkohol. Kami memahami secara baik bahwa proses penyusunan ini pun melalui perdebatan yang panjang, melalui diskusi yang sangat komprehensif, dengan tetap memperhatikan pelaku-pelaku usaha dan pikiran-pikiran daripada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda. Dapat kami sampaikan khususnya dengan minuman alkohol. Sebenarnya sejak tahun 1931 di negara kita sebelum merdeka sudah memang ada izin untuk pembangunan minuman alkohol ini. Terus ini berlanjut. Baik di zaman sebelum merdeka, setelah merdeka, baik dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dalam pemerintahan berganti-ganti, sampai dengan sekarang, sebelum pemberlakuan Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 dan Perpres ini, saya ingin menyampaikan bahwa sudah ada izin yang keluar kurang lebih sekitar 109 izin untuk minuman alkohol. Berada pada 13 provinsi. Ini tidak lain dan tidak bukan maksud saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia bahwa perizinan ini sudah terjadi sejak pemerintahan pertama dan yang terakhir. Namun tidak untuk kita menyalahkan antara satu dengan yang lain. Perpres sudah memuat. Namun atas dasar pertimbangan yang mendalam, atas lewat kajian yang mendalam yang dilakukan oleh Bapak Presiden, bahwa dengan proses mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh agama, ulama-ulama, pendeta-pendeta, tokoh agama dari Hindu, dari Buddha, dari pastor, dari organisasi-organisasi kepemudaan, baik kepemudaan Islam maupun kepemudaan yang Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha yang tergabung dalam Cipayung, dan juga memperhatikan dinamika aspirasi dalam konteks kebaikan dan tatanan sosial masyarakat. Atas perintah Bapak Presiden kepada Pak Mensesnek dan diteruskan kepada kami, yang sudah sampaikan oleh Bapak Presiden bahwa khususnya ini dicabut. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah bukti dan bertanda bahwa Bapak Presiden sangat demokratis, sangat aspiratif untuk mendengar masukan-masukan yang konstruktif untuk kebaikan bangsa. Ini adalah contoh pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam konteks pengambilan keputusan selama masukan-masukan itu adalah konstruktif. Pikiran-pikiran para ulama, NU, Muhammadiyah, MUI, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh agama yang lain, itu adalah sebuah pemikiran yang sangat konstruktif dan substantif dalam rangka melihat mana kepentingan negara yang harus diselamatkan secara mayoritas. Namun saya juga memahami kepada teman-teman dunia usaha yang menginginkan ini terjadi.
menginginkan agar ini tetap dilanjutkan. Kita harus bijak melihat mana kepentingan negara yang lebih besar. Apalagi kita semua umat beragama dan sudah barang tentu tahu ajaran kita untuk kebaikan. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga informasi ini bisa disampaikan kepada seluruh halayak bangsa dan negara dalam konteks bagaimana membangun iklim usaha yang baik, tentram, dan salam sehat menghadapi pandemi COVID. Demikian Tina, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala BKPM yang telah menyampaikan paparan berkenaan dengan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa rekan-rekan disilakan untuk bertanya, dan sudah ada beberapa yang siap bertanya secara langsung melalui Zoom. Kami ingatkan bahwa tolong fitur videonya dinyalakan, dan sudah ada Semi dari IDN Times. Mas Semi, silahkan. Mas Semi, sudahkah terhubung dengan kita? Halo Pak Bahlil. Ya, Semi. Siap. Ya Pak, mau nanya Pak soal polemik Perpres ini. Apakah sebelum disahkan, dijadikan Perpres ini tidak ada pembicaraan dengan stakeholder terkait seperti NU Muhammadiyah yang mengkritik belakangan ini? Itu dulu sih Pak. Baik. Semi, makasih ya pertanyaannya. Terima kasih. Dari IDN Times, silakan Bapak Kepala. Pak Semi yang saya muliakan, dari awal dalam proses pembuatan PP dan Perpres, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah sangat terbuka sekali dengan membuka posko dan website untuk memberikan masukan. Jadi setiap PP, draft PP atau Perpres pun sudah kita buka di umum duluan untuk mendengar masukan. Dan kita di bawah pimpinan Kemenko juga sudah membuat namanya tim aspirasi. Jadi komunikasi awal sudah dilakukan. Namun kami memahami mungkin komunikasinya belum terlalu detail kali, sehingga bisa seperti ini. Jadi kalau ditanya apakah sudah dikomunikasikan di awal, sudah. Namun namanya saja manusia, pasti ada yang dilupa-lupa. Tapi semuanya sudah kita perbaiki untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan umat beragama di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Demikian. Terima kasih, Semi, pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari siapakah lagi yang sudah siap untuk bertanya? Ya, silakan Mbak. Suaranya nggak ada. Dari Trian. Trian Investor Daily. Dari Trian, Pak. Ya, silakan Investor Trian. Daily. Ya, Trian. Mau tanya Pak terkait dengan isu ini, Pak. Sejauh ini kan isu ini sangat sensitif ya, Pak. Dengan khususnya dengan kebijakan pemerintah yang terkesannya tuh tidak konsisten, Pak. Sejauh ini apakah ini nanti akan mempengaruhi kepercayaan investor sendiri, Pak? Karena kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah dan tidak seperti kurang koordinasi dengan pelaku usaha dan pemain di lapangan sendiri, Pak. Kemudian seiring dengan penolakan ini, apakah Perpres 10 2001 ini akan dicabut atau hanya lampiran terkait miras saja sih, Pak? Kemudian bagaimana sikap pemerintah terhadap investasi di bidang miras yang sudah existing sendiri ke depannya, itu prospeknya akan seperti apa? Apakah akan diakuisisi oleh pemerintah kemudian ditutup? Lalu yang terakhir, sebenarnya dasar dari sebelumnya penetapan ini sebelum dicabut sendiri itu apa sih, Pak? Apakah memang industri miras sendiri ini memiliki potensi investasi asing yang sangat besar untuk PMA sendiri? Terima kasih, Pak. Trian, terima kasih. Saya satu yang penanya, tapi kelihatannya sudah mencakup semua penanya ini kelihatannya. Menyangkut dengan pemerintah, dalam proses penyusunan sudah barang tentu saya jelaskan bahwa kita melibatkan stakeholder untuk memberikan masukan-masukan. Namun untuk urusan yang satu ini tentang lampiran nomor 3, dengan melihat perkembangan yang terakhir, ini bukan persoalan tidak konsistensi aja, tapi kita harus bisa melihat mana kepentingan negara yang lebih besar, Trian. Yang kedua, Perpres ini akan berlaku mulai besok.
tetapi tanggal 4 ya. Tanggal 4. Jadi sekarang kalau kita melakukan pencabutan terhadap lampiran 3 nomor 31, 32, 33, saya pikir belum terlalu berdampak sistemik yang luar biasa. Terkait dengan kepercayaan dunia usaha, apakah mereka percaya? Trian, saya selalu mengatakan bahwa kepercayaan dunia usaha sekarang masih sangat baik sekali untuk Indonesia. Dan saya yakin dan percaya atas kerjasama kita semua bisa kita lakukan itu dengan baik. Menyangkut dengan lampiran ini yang perpresnya nggak dicabut semua, yang dicabut itu hanya lampiran 3 nomor 31, 32, 33, yang lainnya berlaku. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa perpres ini berlaku terkecuali lampiran di bagian ketiga nomor 31, 32, dan 33, karena itu yang berbicara tentang alkohol. Itu yang dicabut, selebihnya nggak dicabut. Kemudian bagaimana usaha yang sudah ada? Izin yang sudah ada kemudian tidak membatalkan, monggo aja. Selama aturannya, prosesnya, mekanismenya harus disesuaikan dengan undang-undang yang sudah diterapkan sebelumnya atau aturan permen yang sudah diterapkan sebelumnya. Jadi tidak ada yang tidak pasti, apalagi sekarang belum ada kok yang membangun investasi baru ini, belum ada. Jadi yang lama jalan aja, go ahead. Karena itu tidak ada urusannya sama Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak ada urusannya sama PP nomor 10. Tadi saya katakan di awal bahwa aturan keberadaan dari izin minuman alkohol ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dari tahun 1931 sampai dengan pemerintahan presiden pertama sampai dengan pemerintahan sekarang itu juga sudah mengeluarkan barang ini. Ini penting juga nih. Totalnya izin sudah 109 di 13 provinsi. Jadi justru saya berterima kasih kepada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa ternyata Bapak Presiden memperhatikan betul masukan-masukan dari para ulama dan para tokoh-tokoh agama. Dan kita sebagai rakyat bangsa Indonesia angkat topi lah dengan keputusan yang tegas itu. Baik, terima kasih Pak Kepala sudah menjawab Trian dari Investor Daily, dan selanjutnya dari Tempo, Mbak Larissa. Silakan Mbak. Belum dengar suara. Mbak Larissa, kita sudah terhubung tapi kita belum dengar suara Mbak Larissa. Halo, selamat sore Pak Bahlil. Sore, Assalamualaikum Mbak Larissa. Pak, izin bertanya nih Pak, sebelum lampiran ketiga ini sempat jadi polemik, kan otomatis kan ini pemerintah sudah mempertimbangkan potensinya. Kalau boleh izin bertanya nih Pak, kenapa akhirnya sebelumnya pemerintah itu memutuskan untuk memberi kemudahan investasi ini? Apakah memang ada kenaikan permintaan impor atau untuk mendukung industri tertentu? Lalu bagaimana potensi perkembangan industri minuman beralkohol sendiri ini di Indonesia? Apakah sudah ada investornya ya Pak? Kemudian mengapa hanya di 4 provinsi yang disebutkan Pak? Misal tadi kan kalau nggak salah ada Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Bali gitu Pak. Apa pertimbangannya? Terima kasih Pak. Baik, Mbak siapa namanya? Larissa. Salah satu pertimbangan pemikiran kenapa ini untuk di beberapa provinsi itu aja, karena memang di daerah itu ada kearifan lokal. Coba tampilkan halaman 31, 32, 33 terkait dengan lampiran nomor 3. Biar kita clear, biar kita penyampaiannya enak. Jadi dasar pertimbangannya itu adalah memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal. Contoh katakanlah di NTT itu ada Shopee. Shopee ini adalah minuman yang didapatkan lewat proses pertanian masyarakat. Nah, di masyarakat tersebutlah kemudian mereka mengelola, bahkan di sana sebagian kelompok masyarakat itu menjadi tradisi. Nah, tapi itu kan tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang.
dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan juga bisa diolah untuk produk ekspor, maka itu dilakukan. Contoh juga mohon maaf sebagian masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Bali, itu kan ada arak lokalnya juga. Dan itu kualitasnya kualitas ekspor. Itu akan ekonomis kalau itu dibangun berbentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit, apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Di Papua, saya harus mengatakan, saya dengan Perpres ini banyak tokoh-tokoh masyarakat dari Papua WA saya, ada anggota MRP baik Papua Barat, teman-teman saya waktu aktivis, tokoh-tokoh agama dari pendeta, pastor, imam menyampaikan karena di sana sudah ada Perda Miras. Sebenarnya sudah ada Perda melarang peredaran miras, jangankan industri ya, peredaran aja dilarang kalau di Papua dan Papua Barat. Aspirasi-aspirasi itu juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden lewat Pak Mensesnek, sehingga kemudian pikiran ini, aspirasi ini sangat dihargai dan didengar, dihormati, dan kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk itu tidak dilakukan. Jadi itu soal yang pertama. Yang kedua, tentang industri, investor siapa sih yang akan masuk kalau ini barang dibuka? Sampai dengan hari ini belum ada yang menyampaikan itu. Yang ada itu adalah kita melayani bahan baku yang industrinya sudah ada. Tapi kalau sudah perintah Bapak Presiden, kita tidak boleh main-main, kita jalankan. Jadi di negara ini kita dengar cuma perintah undang-undang dan perintah Presiden. Saya sebagai eksekutor dari perizinan, karena dilihat di situ poinnya itu kan izin yang di luar dari 34 provinsi itu kan di atas rekomendasi kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Kalau usulannya baru BKPM akan mengeluarkan izinnya. Jadi saya pikir prosesnya sudah berjalan, mempertimbangkan, namun ada hal yang lebih besar. Jadi tidak hanya pertimbangan ekonomi ya, tapi juga kita pertimbangan dengan hal-hal yang lebih besar. Saya pikir tidak ada sebuah keputusan yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita ini belajar untuk mendekati kesempurnaan. Mengoreksi di awal belum terjadi jauh lebih baik daripada sudah terjadi baru kita tahu sama-sama. Begitu. Pak Kepala, masih ada beberapa pertanyaan yang siap bertanya. Selanjutnya ke Mas Ajo dari Kumparan. Sudahkah kita terhubung, Mas Ajo? Ya sudah. Halo, selamat sore Pak Balil. Sore, Jo. Ya, pertanyaannya hampir sudah terjawab sebagian tadi. Jadi saya ingin menambahkan, seberapa besar hilangnya potensi penyerapan tenaga kerja dengan dibatalkannya lampiran 3 terkait miras ini, Pak. Terus terkait dengan minuman-minuman fermentasi kearifan lokal tadi, apakah sebelumnya sempat ada wacana untuk menjadikan minuman-minuman tradisional itu dalam bentuk UMKM atau industri, Pak? Itu kurang lebih. Terima kasih, Pak Balil. Iya, yang pertama, pikiran dasar pertama yang tim lakukan itu adalah bahan baku minuman keras seperti tadi Shopee yang ada di sebagian masyarakat NTT, di sebagian ya, tidak semua, penting ini saya sampaikan, dan ini aspirasi juga, itu mereka akan kelola secara profesional, mereka akan membangun industri, bikin hand sanitizer, tapi itu kan bahannya beralkohol, kemudian membuat produk alkohol untuk orientasi ekspor, tapi itu kan berbasis industri. UMKM pasti dilibatkan, bahkan di sana sebagian bahan-bahan itu sudah dipakai untuk hand sanitizer. Tapi kan harus ada perizinan yang pasti. Itu sebenarnya dasar pemikirannya. Tapi saya nggak lagi mau nengok ke sana karena udah selesai, udah diputuskan oleh Bapak Presiden, dan kita harus tunduk dan taat. Nggak boleh ada gerakan tambahan kita. Apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden untuk cabut, kita cabut. Tetapi dasarnya pemikirannya tadi. Yang kedua, menyangkut hilang tenaga kerja, saya pikir belum bisa kita hitung karena belum ada yang menyampaikan untuk mengembangkan berapa investasi yang akan jalan di dunia penanaman investasi yang baru. Belum ada, jadi belum ada itu hitungannya. Baik, Mas Ajo, terima kasih dari Kumparan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Kepala, dari Mas Yusuf Kontan. Silahkan Yusuf.
Ya, selamat sore Pak Bahlil, Tina. Izin tanya Pak, ini kan sebetulnya wartawan membandingkan aturan sebelumnya di Perpres 44 tahun 2016 dengan Perpres yang sekarang yang baru. Nah, di Perpres 44 itu kan totally ada 20 bidang usaha yang tertutup, kemudian yang Pak Bahlil sampaikan jadi tinggal 6 yang tertutup. Artinya kan dari 14 itu jadi terbuka, dikurangin tadi 3 yang 31, 32, 33 berarti tinggal 11 Pak yang tadinya negatif menjadi positif mungkin dengan cara-cara tertentu juga. Nah, dari 11 investasi yang tadinya negatif jadi boleh itu prospek investasinya ke depan seperti apa sih Pak? Apakah sektor-sektor apa saja yang memang bisa meningkatkan investasi di tahun ini? Kemudian saya izin konfirmasi Pak, tadi kan yang dihapus itu yang KBLU yang nomor 31, 32, 33 berarti kan di yang untuk nomor 44 dan 40 sekian itu yang terkait miras eceran itu kan masih ada Pak ya, itu nggak ditarik apa gimana? Karena tadi kan mungkin ini sejalan dengan yang tadi Pak Bahlil katakan kalau untuk yang eceran untuk mendorong UMKM. Tapi ini jadi saya juga jadi bingung karena Pak Bahlil tadi bilangnya ini sudah berjalan sejak pemerintahan dari zaman dulu. Tapi si UMKM ini tidak bisa maju karena tidak ada aturan yang mengurusnya. Tapi setelah ada aturan ini, diharapkan UMKM bisa lebih tumbuh gitu Pak. Lantas kan kalau memang dari sebelumnya ini dibuka, kenapa nggak dari dulu aja gitu Pak? Yang eceran ini bisa berkembang, bisa meningkatkan ekonomi daerah gitu. Terima kasih. Yusuf, yang pertama saya mau sampaikan, biar tidak terjadi multi-interpretasi, di KLB 44 itu tentang perdagangan enceran dan itu diatur lewat peraturan Menteri Perdagangan. Itu hanya bisa jadi jual alkohol itu di tempat-tempat khusus. Ya, di hotel-hotel yang berpariwisata, di tempat-tempat khusus, nggak boleh masuk di seluruh mall, nggak bisa. Dia itu halal khusus saja. Nah, itu yang dimaksudkan dengan enceran. Sementara yang KLB 31, 32, 33 itu bicara tentang industrinya. Produksinya itu beda, dua hal yang berbeda itu. Jadi menjual dengan memproduksi di KLB 31, 32, 33 itu bicara produksi. Di KLB 44 itu bicara tentang tempat untuk melakukan proses penjualan. Nah, di situ nggak ada korelasinya. Itu biar clear. Nah, UMKM yang saya masukkan itu adalah UMKM yang memproduksi, bukan UMKM yang menjajangkan, gitu loh. Kalau UMKM yang menjajangkan itu tandanya mengambil dari tempat yang belum tentu ketika penjajahan dilakukan sesuai dengan aturan, karena aturannya itu sesuai dengan tempat-tempat khusus. Contoh hotel atau tempat-tempat hiburan yang diberikan izin berdasarkan undang-undang. Mana ada orang UMKM bikin izin tempat hiburan undang-undang? Modalnya aja udah berapa? Itu maksudnya. Jadi jangan di split ya, jangan digeser kepada bukan substansinya. Nah, itu. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa di Perpres 42 itu kan berbasis daftar negatif investasi. Sementara di Perpres nomor 10 2021 itu berbicara tentang lebih berdaya saing. Ini substansinya sebenarnya. Negatif investasi ini konotasinya agak kurang apa ya? Kurang pas aja. Ini negara udah di hampir semua negara ini sudah bebas, Bos. Kita ini untuk melakukan transaksi bisnis antara sama Asia Tenggara, ASEAN bahkan dunia itu udah sangat terbuka. Oleh karena itu kalau kita masih memakai negatif list itu kurang tepat. Makanya didorong bidang usaha penanaman modal. Nah, dalam konteks itu dulu kan ada 20 bidang usaha yang ditutup. Termasuk dalamnya adalah industri minuman keras. Nah, itu kemudian dibuka menjadi terbuka tapi dengan syarat khusus. Jadi dibuka tapi bukan berarti telanjang. Ada juga yang mengaturnya, gitu maksudnya. Dan kalau ditanya berapa potensi investasi yang dibuka ini, karena ini baru dibuka, Bos, kasih saya waktu 2 minggu lah untuk mengecek tim saya apakah sudah ada yang masuk untuk menyampaikan minat investasinya atau tidak. Tapi yang terpenting begini, ini semua niat baik dari kita semua. Dari pemerintahan sebelumnya juga punya niat baik semuanya. Tidak ada yang split di situ. Cuman ini penataan aja.
Jadi ini kita mau tata kelola yang baik. Tapi untuk sementara kita hargai juga masukan para masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan kemudian kita ikuti perkembangan yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Demikian Tina, cukup ya kali Tina ya. Ada satu pertanyaan, apakah berkenan Bapak? Satu terakhir, lagi ya. baik. Jangan sampai kita jadi apa ini di sini, ceramah di sini. Dari Mas Vincent, dari Tirto, kami persilakan. Penanya terakhir ya teman-teman ya. Mas Vincent silakan. Ya, selamat siang Pak Bahlil, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya soal yang ini Pak, dari daftar 20 yang tertutup itu kan kemarin jadi 6 gitu Pak. Nah terus kita kan ada 14 bidang usaha tadi kan Bapak bilang juga sudah dibilang kan ini dibuka ya Pak, berarti saya mau konfirmasi ulang gitu bahwa 14 bidang usaha yang sebelumnya ditutup kemarin, yang daftar bidang usaha tertutup itu kan dibuka. Nah ini apakah maksudnya jadi orang boleh investasi gitu Pak, dan orang boleh terbuka untuk masuk ke bidang-bidang ini gitu. Dan soalnya kan dalam 14 itu ada misalkan museum negara, terus misalkan peninggalan sejarah gitu Pak, terus ada peninggalan kapal tenggelam, itu bagaimana Pak? Apakah maksudnya memang benar itu boleh investasi ke sana gitu Pak? Mungkin seperti itu sih Pak pertanyaan, terima kasih. Ya, siapa namanya? Vincent Pak. Vincent, pertanyaan kau luar biasa, cerdas sekali. Saya suka pertanyaan ini konstruktif. Jadi dari 20 bidang usaha, 6 ditutup, 14-nya dibuka, tetapi bukan tanpa ada persyaratan. Kita buka tapi dengan syarat khusus, Vincent. Boleh masuk tapi harus memenuhi syarat-syarat. Dari 20 itu, 14 yang dibuka itu adalah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jadi kalau mencari harta karun di laut-laut, bisalah kau turun. Nah, syarat izinnya datang sama kita. Kita kan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu, memenuhi itu untuk dapatkan izin, itu maksudnya. Kemudian peninggalan sejarah dan purbakala bisa dibangun, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang akan kita tetapkan. Jadi tidak langsung masuk OSS lalu kemudian izin didapatkan, enggak. Harus ada syarat-syarat notifikasi. Yang saya yakinkan bahwa syarat-syaratnya itu juga tidak gampang, karena ini barang kan bukan barang sembarang juga, gitu. Semakin bagus itu barang, semakin syaratnya juga bagus. Itu kira-kira. Begitu Bos. Baik Pak Kepala, kita sudah mendengarkan dan menanggapi pertanyaan rekan-rekan media. Meskipun sebetulnya masih banyak rekan-rekan yang mau bertanya, dan kali ini dalam kesempatan ini kami silakan Bapak Kepala BKPM untuk menyampaikan pernyataan penutup yang bisa menjadi garis bawah atau penekanan atau penegasan tentang peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Kami silakan Pak Kepala. Teman-teman wartawan yang saya hormati dan saya muliakan. Yang pertama, Indonesia adalah era pandemi Covid. Kita hari ini lagi semua bahu-membahu untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Yang kedua, kami juga dari pemerintah khususnya di bidang ekonomi lagi berjuang untuk bagaimana bisa memperbaiki kinerja ekonomi, mudah-mudahan di semester 1 bisa tumbuh positif. Dalam rangka itulah kemudian saya mengajak kepada teman-teman bahwa Perpres nomor 10, kalau boleh saya katakan Perpres nomor 10 ini kalau nilainya 100, dari poin pertama tentang bidang usaha yang akan menjadi prioritas, kemudian UMKM, kemudian adalah terbuka tapi bersyarat, itu nilainya 90. Yang kurangnya 10 adalah mungkin masukan daripada masyarakat, tokoh-tokoh agama tentang lampiran 3, poin 31, 32, dan 33. Sekarang lampiran ini sudah dicabut. Jangan lagi kita pertentangkan, sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kita cabut. Maka itu sudah akan kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, kalau sudah dicabut, maka PP ini sudah paten punya. Udah lebih baik dan udah bagus untuk bagaimana mencerminkan dunia usaha yang baik. Kesempurnaan hakiki hanya milik Allah. Manusia hanya belajar untuk mendekatkan pada kesempurnaan itu. Saya pikir itu Tina yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman wartawan, saya mohon dukungannya untuk bagaimana memberikan suasana perasaan yang kondusif agar investasi kita lebih baik ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Rekan-rekan media, terima kasih sudah bergabung, sudah juga berkenan bekerja sama menanti karena perubahan waktu tadi. Dan ini adalah akhir dari keterangan pers Kepala BKPM tentang Perpres 10 tahun 2021. Terima kasih, kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi dalam kesempatan konferensi pers berikutnya. Saya Tina Talisa, selamat siang, salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.